berdiri di atas tanah penuh sejarah, menjadi saksi peradaban demi peradaban, termasuk Islam. Buktinya masih terjaga rapi, mulai dari bangunan peninggalan Bani Umayyah di Jabal Aqolah sampai lokasi perang Mu'tah yang menewaskan 3 panglima besar andalan Rasulullah. Jordania. Negara ini berbatasan langsung dengan Arab Saudi, Irak, Suriah, Palestina, dan Israel, menjadikannya wilayah strategis sejak ribuan tahun lalu. Wilayah Yordania telah dihuni manusia sejak lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dalam Alkitab dan sumber sejarah kuno, kawasan ini dikenal sebagai tanah kerajaan-kerajaan besar seperti Ammon, Moab, dan Edom. Salah satu kerajaan paling terkenal adalah kerajaan Nabatea yang menjadikan Petra sebagai ibu kotanya. Ibu kota Yordania, Amman, memiliki sejarah yang sangat panjang. Kota ini berdiri di atas bukit-bukit batu kapur yang menyimpan ribuan tahun sejarah. Amman dikenal sebagai salah satu kota paling aman di kawasan Timur Tengah, menjadi tempat tinggal banyak pengungsi Palestina, Irak, dan Suriah hidup berdampingan dengan warga lokal. Amman tidak semewah Dubai, tidak setua Damaskus dalam legenda, namun menyimpan kisah panjang peradaban manusia. Inilah Amman, kota yang tenang, kota yang jujur, dan kota yang menyimpan jiwa Timur Tengah yang sesungguhnya. Amman menggambarkan pertemuan antara masa lalu dan masa depan. Di satu sisi, gedung-gedung pencakar langit modern menjulang tinggi, menjadi simbol pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup urban. Di sisi lain, bangunan-bangunan bersejarah dari ribuan tahun yang lalu masih berdiri kokoh, seakan menjadi saksi perjalanan panjang peradaban manusia di wilayah Timur Tengah. Sejarah Amman bermula sejak zaman kuno, ketika kota ini dikenal dengan nama Rabat Ammon, ibu kota bangsa Ammoniah yang disebut dalam kitab-kitab suci. Pada masa Yunani dan Romawi, kota ini dinamai Philadelphia, menjadi bagian dari Decapolis, 10 kota penting Romawi di kawasan Levan. Dengan dimulainya era Islam, kota ini mendapatkan kembali nama kunonya, Amman, dan akhirnya menjadi ibu kota Yordania. Di bawah kekuasaan Islam, kota ini berkembang sebagai pusat administrasi dan keagamaan. Amman adalah museum terbuka. Di jantung kota berdiri Amman Citadel. Situs ini adalah jantung sejarah kota, tempat di mana berbagai peradaban membangun dan meninggalkan jejaknya selama lebih dari 7.000 tahun. Ini adalah titik tertinggi sekaligus tempat tertua di kota Amman dan tempat ditemukannya reruntuhan kuil Hercules Romawi, gereja Bizantium, dan istana Umayyah Islam. 3 peradaban besar dalam satu lokasi. Kuil Hercules yang dibangun pada abad kedua Masehi saat kekuasaan Romawi. Kuil Hercules diyakini dibangun untuk menghormati Hercules, tokoh mitologi Romawi yang melambangkan kekuatan luar biasa dan keberanian. Kehadiran Hercules di Amman menegaskan peran kota ini sebagai pusat penting dalam dunia Romawi Timur. Tak jauh dari sana terdapat teater Romawi Amman, salah satu teater Romawi terbesar di Timur Tengah, yang hingga kini masih digunakan untuk acara budaya.
Amman juga adalah kota yang religius dan damai. Masjid Raja Abdullah I dengan kubah birunya yang khas menjadi simbol Islam modern di Yordania. Menariknya, masjid dan gereja di Amman berdiri berdampingan, mencerminkan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Muslim dan Kristen hidup bersama dalam rasa saling menghormati. Di kota Amman ada satu masjid yang wajib dikunjungi saat berjalan-jalan di kota ini. Ini adalah Masjid Grand Husaini. Dulunya masjid ini adalah masjid tua yang dibangun oleh Umar bin Khattab dan dibangun kembali pada tahun 1921 oleh Raja Abdullah bin Husaini yang selesai pada tahun 1924. Assalamualaikum. Welcome in Jordan. Saat ini kehidupan di Amman berjalan dengan ritme yang hangat dan bersahabat. Where are you from? London. Nice to meet you. Masyarakatnya dikenal ramah terhadap pendatang, mencerminkan budaya Arab yang menjunjung tinggi tamu. Kota ini menjadi tempat bertemunya tradisi Badui, budaya Arab klasik, dan gaya hidup urban modern. Kafe-kafe kecil, pasar tradisional, serta kawasan modern seperti Abdoun dan Rainbow Street menggambarkan keseimbangan antara tradisi dan kemajuan. Salah satu cara terbaik mengenal Amman adalah berjalan kaki di downtown Amman, terutama di kawasan pasar tradisional seperti Suk Al-Bukaria, Suk Al-Husaini. Di sini aroma rempah, roti hangat, kopi Arab, dan parfum khas Timur Tengah bercampur menjadi satu. Para pedagang menyapa dengan ramah dan kehidupan berjalan tanpa tergesa-gesa. Pasar-pasar ini telah ada selama puluhan bahkan ratusan tahun, namun tetap hidup menjadi tempat bertemunya sejarah dan keseharian. Berbeda dengan stereotip kota Timur Tengah yang ramai dan keras, jalanan Amman justru terasa tenang. Kendaraan berjalan tertib, pejalan kaki dihormati. Jalan-jalan di Amman bukan hanya penghubung antar tempat, tetapi juga ruang sosial, tempat orang-orang berbincang, minum teh, dan menikmati hidup. Tradisi makanan juga menjadi identitas kuat dengan hidangan seperti mansaf, kebanggaan nasional Yordania yang sering disajikan dalam acara keluarga dan perayaan keagamaan. Makanan di Amman bukan sekedar santapan, tapi bagian dari budaya dan identitas. Hari ini Amman adalah kota yang damai, stabil, dan menjadi simbol ketahanan di kawasan Timur Tengah. Di balik bangunan modern dan jalan-jalan sibuknya, Amman tetap memelihara ruh sejarah dan nilai spiritual yang mendalam, di mana sejarah, kehidupan, dan keimanan berpadu dalam satu kota yang tetap hidup. Amman bukan hanya ibu kota batu dan sejarah, tetapi kota iman, toleransi, dan citra rasa yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari.